Nah, ini lagi teman-teman ya, saya pesan buat ibu-ibu ya, hati-hati dengan lututnya. Karena ini sudah dari sekian banyak orang yang saya temukan yang sudah pernah disuntik. Nah, ini disuntik lutut, pernah disuntik 2 kali Bu ya. 1 kali suntik berapa bayarnya? 2 juta 1 lutut. 2 juta 1 lutut. Yang sebelah kiri 2 juta juga, jadi 4 juta 1 kali suntik. Dan hasilnya bengkok teman-teman, ini ya. Ini bengkok ini. Jadi saya pesan ke ibu-ibu ya, jangan pernah mau disuntik lututnya. Kasihan kalau hasilnya nanti bengkok begini. Ini suntikan yang harga 2 juta 1 lutut. Ibu ini dari Gorontalo ya. Mudah-mudahan ibu ini bisa saya bantu. Oke teman-teman, jadi sekarang ini lutut sudah bengkok begini ya. Sekarang saya mau kasih solusi. Bagaimana supaya lutut tetap baik, bagaimana supaya lutut tetap sehat. Dari pengalaman saya mengatasi masalah-masalah lutut seperti ini, biasanya masalah lutut itu ketarik otot betis, ketarik otot paha. Otot paha biasanya ketarik. Nah, yang diakibatkan oleh ketariknya otot betis. Nah, ini otot betisnya ketarik ini. Nah, ini sakit Ibu ya. Ini sakit ya. Nah, ini sakit sekali tuh. Nah, ini sakit teman-teman di bagian ini. Jadi untuk yang bermasalah pada bagian lutut boleh diambil isi betis seperti ini nih. Tarik di sini nih ke bawah. Begini. Karena biasanya kalau otot betis ketarik ke atas, itu akan membuat urat di bagian ini lemah. Ya, bisa kendor, bisa juga kencang. Nah, begini. Tarik. Ditarik ke bawah begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman, karena ini berhubungan dengan perempuan, berhubungan dengan ibu-ibu secara umum. Ya. Penderita sakit lutut itu dari kalau dipresentasikan mungkin sekitar 80% itu diderita oleh ibu-ibu, ya. Apa penyebabnya Pak Mukmin? Biasa ibu-ibu hamil itu otot betis ketarik ke atas, ya, karena tertekan di bagian perut, ini ketarik ke atas isi betisnya pada saat hamil. Nah, tarik ke bawah begini, solusinya. Ditarik saja, tekan dulu masuk begini, teman-teman, ambil ujung otot betisnya, baru tarik ke bawah. Memang terasa agak sakit, tapi kalau terus-terus diulang begini, nanti rasa sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi bagikan video ini teman-teman, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi dan tutorial tentang terapi, bagaimana kita terapi, bagaimana pengalaman saya sebagai terapis refleksi teman-teman, sebagai terapis terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah itu tadi ditarik, setelah ditarik digoyang-goyang lutut begini. Nah ini ibu tadi kakinya susah terlipat Bu ya. Susah sekali untuk terlipat karena mengganjal di belakang sini. Yang mengganjal di belakang sini sebetulnya sakit pada bagian lutut tidak terlalu sebelum disuntik. Nah setelah disuntik malah tambah parah. Nah saya dengar ibu ini sampai beli obat harga 6 juta ya. Nah jadi obat itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, seandainya sembuh karena obat, seandainya sembuh karena suntikan, maka ibu ini pasti tidak ke sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, kemudian setelah ditarik di bagian ini tadi, ambil lagi di bagian dalamnya begini. Nah, ini hanya beban kaki orang yang dilakukan pemijatan seperti ini. Nah, ini hanya beban kaki saja. Tidak perlu terlalu keras, begitu. Jadi pemijatan yang benar adalah bagaimana kita menekan di tempat yang semestinya ditekan, ya. Diurut kemana arahnya itu harus tepat, karena kalau salah itu bisa mengakibatkan cedera otot. Cedera otot kadang-kadang ada yang pemijatannya sampai biru-biru badannya, nah itu salah. Nah kalau betis dari atas ke bawah begini, nah tarik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah begini. Nah, kemudian kalau paha dari atas ke bawah juga begini, di bagian ini. Kalau di luar cukup ditekan-tekan begini. Nah, ini untuk menguatkan urat yang ada di ujung otot paha ini, teman-teman. Nah, begini. Karena di sini kan ada urat besar ya. Nah, itu biasanya kalau bermasalah itu yang membuat lutut jadi sakit. Nah, kemudian tekan-tekan begini.
tekan begini, dan kadang-kadang masalah lutut itu juga ada sumbernya dari sini. Biasanya urat yang berhubungan ke sini, di sini jadi lemah, di sini jadi sakit biasanya. Nah ini sakit ini, betul ibu ya? Nah urat ini sakit ini, di bagian ini. Nah jadi digerakkan, tapi jangan ditekan di sini terus, karena kalau ditekan di sini terus uratnya bisa cedera. Caranya di sini yang diselesaikan. Nah ini sakit sekali nih. Nah, sakit. Biasanya kalau orang pernah keseleo, apakah beresiko juga untuk sakit lutut Pak Mumin? Bisa, karena hubungannya dengan urat yang ada di sini. Kalau orang keseleo, nah ini sakit ini. Nah ini sakit sekali, betul ibu? Nah ini sakit sekali nih. Nah di sini. Cara menghilangkan sakit di sini, ambil urat yang di belakang mata kaki, di sini nih. Nah tekan-tekan begini, cara nekannya begini, ya. Cara nekannya begini nih. Nah ini. Begitu teman-teman. Nah ditekan-tekan begini sambil dicondongkan kaki ke atas. Begini. Rasanya kayak kesetrum. Nah kemudian ini digerakkan kembali. Dan ini didorong dari bawah ke atas. Kalau di belakang tadi, kalau di belakang betis tadi, itu di bagian otot betis dari atas ke bawah. Kalau di depan ini dari bawah ke atas. Ini maksudnya untuk memberikan keseimbangan. Ini yang di dalam pijat refleksi, dalam refleksologi itu disebut dengan yin yang teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pernah belajar tentang metode pijat refleksi pasti paham apa itu yin yang. Yin yang itu titik keseimbangan tubuh antara yang panas dan yang dingin, antara api dan air, antara yang ke atas dan ke bawah. Itu yang jadi pijat refleksi, refleksologi itu kita harus belajar juga memahami cara kerja anatomi tubuh, bukan hanya sekedar teknik pemijatan, ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian ini digoyang-goyang begini. Nah, ini kayak agak ngeper, teman-teman, ya. Itu akibat dari suntikan. Karena akibat dari suntikan ini sudah membengkok begini. Ini baru 2 kali suntik. Ngeri membayangkannya kalau sampai 4-5 kali suntik. Karena biasanya harus berulang. Menurut dokternya, Ibu, ya. Sampai 3 kali suntik. Sampai 3 kali suntik. Nah, itu pun harus berulang-ulang lagi. Nanti kalau cairannya sudah hilang katanya, ya, itu bisa disuntik lagi, yang pada akhirnya kaki sampai tidak bisa berjalan, teman-teman. Ya, jadi saya mengingatkan buat teman-teman semua, hati-hati dengan suntik lutut. Bisa jadi mungkin sakitnya di awal hilang, beberapa bulan kemudian kambuh lagi, makin ditambah suntikannya, makin bengkok kakinya. Ya, ini pengalaman saya sudah melihat ratusan orang hasil dari disuntik-suntik. Ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, berikan peringatan kepada ibu-ibu, ya, kepada perempuan-perempuan untuk tidak menyuntik lutut. Karena percaya sama saya bahwa cairan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, cairan pemberian dari Tuhan itu tidak akan bisa tergantikan. Betul, teman-teman, ya. Itu sama dengan umur saja, ya. Umur kalau sudah dikasih sekian tahun tidak bisa, mau ditambah, mau dikurangi tidak bisa. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ini lutut, ya. Kenapa lutut sakit, Pak Mumin? Kalau ibu-ibu rata-rata yang sudah menopause, itu karena perempuan sudah tidak produksi hormon lagi. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, jangan lagi loncat-loncat, ya. Jangan lagi naik tangga terlalu tinggi, angkat beban terlalu berat, kurangi supaya tidak sakit lutut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat semuanya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk umat manusia di seluruh dunia. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.